Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin, sebentar lagi kita akan mengakhiri Ramadan ini dan menyambut hari raya Idul Fitri. Maka ada satu tugas lagi, satu kewajiban kita, yaitu membayar zakat fitrah. Di dalam Bulughul Maram ada satu hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaim minal lagwi war-rafasi wa tu'matan lil masakin. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempardukan atau mewajibkan zakat fitrah atau zakat fitri tuhratan lis-shaim, untuk mensucikan orang yang berpuasa minal lagwi war-rafasi, dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, ucapan yang tidak senonoh, ya. Itu namanya daki-daki puasa. Nah, gitu. Kemudian wa tu'matan lil masakin, dan juga memberikan makan kepada orang miskin. Faman addaha qabla sholati fahiya zakatun maqbulah. Barang siapa yang menunaikannya, melaksanakannya sebelum sholat Idul Fitri, maka itulah sesungguhnya zakat fitrah. Ya. Waman addaha ba'da sholati fahiya shadaqatun min shadaqat. Dan barang siapa yang melaksanakannya atau membayar zakat fitrah itu setelah sholat Idul Fitri, maka itu disebut dengan sedekah biasa. Kemudian kita melihat ada polemik di masyarakat tentang siapa-siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah itu. Nah, di dalam kitab Taqriratus Sadidah yang menjadi masalah mustahik, ya, ini antara amil dan panitia zakat. Apa sesungguhnya amil? Nah, di dalam kitab ini disebutkan al-amilu wa yusamma sa'i wa huwa alladhi yastamiluhu al-hakimu fi akhzi zakat min arbabiha wa sarfiha ila mustahiqiha. Bahwa amil itu disebut juga sa'i, dan dia adalah orang yang diberi tugas oleh hakim atau pemerintah fi akhzi zakat, untuk memungut zakat dari pintu ke pintu, min arbabiha wa sarfiha ila mustahiqiha, dan memberikannya kepada para mustahik, memberikan kepada para mustahik. Fayuqta minaz zakati wa in kana ghaniyan. Dan orang yang disebut dengan amil yang dipekerjakan oleh pemerintah tadi melalui SK yang sudah di SK-kan pemerintah, maka dia juga berhak menerima bagian zakat itu. Nah, ini amil. Fayuqta minaz zakati wa in kana ghaniyan, meskipun dia amil tadi, meskipun dia orang kaya, dia berhak mendapat bagian. Haza illam yaj'al lahul hakim ujrah min baitil mal. Dan ini jika ia tidak mendapat ujrah dari baitul mal. Jadi dia dapat bagian zakat
itu kalau dia tidak digaji oleh pemerintah. Nah itu. Jadi panitia amil, badan amil itu pegawainya kalau dia tidak dapat honor, tidak dapat gaji dari pemerintah, barulah dia mendapat bagian dari zakat itu sendiri. Dia berhak ngambil. Jika tidak, fala yu'ta. Ya. Fala yu'ta. Jika tidak, ya, maka dia tidak boleh mengambil hak amil itu. Dia sudah diberikan honor, sudah digaji oleh pemerintah, maka dia tidak berhak mengambil. Itu yang ada di dalam kitab Taqriratus Sadidah. Kemudian kita melihat dalam buku ini fatwa, ya, Himpunan Fatwa Majelis Ulama. Nah, di sini disebutkan keputusan Majelis Ulama, ya. Keputusan Majelis Ulama fatwa tentang amil zakat. Nah, pertama, amil zakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat, atau seseorang atau kelompok yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat. Jadi ketetapan dan ketentuan itu sudah ada sejak dari tahun 1975. Ini sudah ada sejak dari tahun 75. Jadi cuman kurang sosialisasi saja. Jadi panitia itu badan amil itu memang harus di-SK-kan. Kalaupun ada di masjid itu kebijaksanaan dari takmir masjid untuk mengelola, mewakili dari orang-orang yang berzakat untuk diserahkan kepada mustahik. Itu namanya panitia. Kemudian amil zakat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, dia beragama Islam, mukallaf. Kemudian amanah, memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum zakat. Kemudian dia bertugas mengumpulkan zakat, ya, memelihara, kemudian mendistribusikan. Kemudian dalam hal biaya operasional tidak dibiayai pemerintah atau disediakan pemerintah tetapi tidak mencukupi, maka biaya operasional pengelolaan zakat, ya, yang menjadi tugas amil diambil dari dana zakat yang merupakan bagian amil. Jadi ada bagian-bagian amil itu bisa digunakan untuk biaya pengelolaannya itu, ya. Atau bagian sabilillah dalam batas kewajaran atau diambil dari dana di luar zakat. Kemudian kegiatan untuk membangun kesadaran berzakat seperti iklan dapat dibiayai dari dana zakat yang menjadi bagian amil dan bagian sabilillah dalam batas kewajaran, proporsional dan sesuai dengan kaidah-kaidah syariat Islam. Kemudian amil zakat yang telah memperoleh gaji dari negara atau lembaga swasta dalam tugasnya sebagai amil tidak berhak menerima bagian dari zakat yang menjadi bagian amil. Jadi kalau dia sudah digaji pemerintah, sudahlah, dia tidak berhak lagi ngambil zakat itu. Nah, makanya di panitia itu siapa yang menyuruh dia membentuk panitia, maka dialah yang memberikan honor gajinya itu. Andai kata pengurus masjid yang meng-SK-kan, pengurus masjidlah yang memberikan honor panitia itu. Nah gitu. Tapi kalau dia ada SK dari Basnas provinsi atau Basnas kabupaten kota, ya, nah itu dia dikatakan amil. Nah, baru sah dikatakan amil dan dia berhak dapat bagian zakat. Nah, di dalam ada ini contohnya, ya, contoh surat keputusan Ketua Badan Amil Zakat Kota Jambi.
tentang pengangkatan unit pengumpulan zakat. Nah, jadi UPZ, jadi di masjid diputuskan, ditetapkan kepada di sini ada namanya ketua di sini. Ini Masjid Al-Ansor nih, Masjid Al-Ansor, ketua Dr. Andes Aparuk, kemudian sekretaris Samudin, kemudian bendaharanya Mazidul Mustaqim. Nah, kemudian ditandatangani oleh ketua Amil Zakat Nasional Kota Jambi. Nah, sudah ada belangkonya. Nah, ya, jadi panitia yang ada di masjid-masjid itu jangan ragu-ragu, jangan merasa merasa repot, datang saja ke Basnas Kota atau Basnas Kabupaten, ya, minta di SK-kan, itu sudah ada, tinggal tanda tangan saja, masukkan nama ketua, sekretaris, bendahara panitia itu, maka sudah tetap dia menjadi amil dan dia berhak mendapatkan bagian zakat itu, ya. Nah, itu kira-kira. Baik, mengenai masalah berapa besarannya di kota itu sudah ditetapkan standar zakat fitrah itu satu sok makanan pokok atau kutul balad, ya, untuk satu orang. Kemudian zakat fitrah dengan beras menurut mazhab Syafi'i, ya, diukur dengan satu sok atau 4 mud. Nah, ini kita ukur 4 mud itu, kalau canting susu itu ada 11 canting gitu. 11 canting susu itu ukuran menurut mazhab Imam Syafi'i. Jadi 4 mud. Jadi takarannya sudah ditakar menurut takaran yang sudah ada sanad gitu kan. Kemudian dikonversikan dengan canting susu, ya. Itu 11 canting. Nah, jadi pas 4 mud itu. Dan sudah kita tes. Nah, jika diukur dengan timbangan yang 11 canting tadi itu beratnya 2,8. Ya, kalaupun ada 2,7 sekian, nah itu hitungan kasarnya, ya. Kemudian kita genapkan untuk ikhtiyat. Nah, jadi kita genapkan menjadi 2,8 kg. Jadi 2,8 itu adalah dalam bentuk kehati-hatian. Kalaupun ada 2,5, 2,6, 2,7 sekian. Nah, dalam kita mengeluarkan zakat tidak apa-apa, lebih dan lebih itu lebih bagus daripada kurang. Nah, kalau menurut ukurannya tadi 11 canting itu ya 2,8 kg. Jadi jangan lagi diperdebatkan lagi, ya. Sudah kita tes, sudah kita ukur, ya. Ya, menurut ukuran yang sudah ditetapkan baik itu di kabupaten kota, dan itu tidak serta-merta itu bersanad, ya. Bersanad. Kemudian zakat fitrah dengan uang. Nah, kalau zakat fitrah dengan uang tidak boleh ukurannya 2,8. Coba 2,8 itu ukuran makanan pokok menurut mazhab Syafi'i. Nah, kalau berfitrah dengan uang, Imam Syafi'i tidak sah. Ya, mengatakan bahwa berzakat fitrah dan bayar dengan uang tidak sah menurut mazhab Syafi'i. Lalu bagaimana? Nah, menurut mazhab yang lain boleh, seperti mazhab Imam Abu Hanifah, ya, dengan simulasi satu sok tadi itu 4 mud, ya. Kemudian jumhur ulama dalam mazhab Imam Hanafi itu 4 mud itu, ya, ukurannya 3,045 atau 46, ya. Kemudian ada lagi pendapat yang lain 3,094. Nah, gitu. Maka untuk keikhtiatan, kehati-hatiannya kita bulatkan menjadi ini ukuran standar mazhab Imam Hanafi. Ya, jangan disamakan. Ini ukuran standar untuk menghitung bila kita mengeluarkan zakat fitrah dengan uang. Nah, lihatlah harga pasaran
beras berapa. Kalau zakat fitrah dalam bentuk uang, ya, dalam mazhab Hanafi nilainya beras yang berkualitas itu 3,2 kilogram, ya, 3,2 kilogram itu lebih kurang 13.500 per kilo. Nah, jadi yang totalnya ya 43.200 ini di kota Jambi, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itulah barangkali ya keterangan yang mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Kalaupun terjadi perdebatan di sana sini itu hal yang wajar ya. Tidak ada yang sempurna di atas dunia ini. Pasti setiap teori, setiap pendapat, ijtihad yang namanya manusia ya, pasti ada kekurangan. Maka setiap tahun ada penyempurnaan. Setelah diuji, setelah diteliti, maka ada kekurangan, harus disempurnakan. Maka begitulah cara penetapan hukum dalam ilmu fikih. Tidak ada yang pasti gitu. Tidak ada yang pasti dan tidak ada yang sempurna. Pasti ada perubahan-perubahan sesuai dengan hasil ijtihad, sesuai dengan hasil zaman. Itulah namanya fikih kontemporer ya. Saya punya contoh untuk zakat fitrah yang langsung ya, dan mungkin barangkali ini bisa jadi rujukan ya bagi yang lain-lainnya dengan contoh seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pemirsa sekalian, itulah tadi contoh saya membayar zakat fitrah dengan uang itu bermazhab Hanafi, artinya fitrahnya dengan nilai ya, dengan nilai uang gitu kan. Kemudian saya membayar langsung kepada mustahik, orang miskin gitu. Nah, tidak melalui badan amil ya. Dan saya langsung kepada si mustahik, dan si mustahik juga sebagaimana wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba, dan yang paling bagus kamu itu memberi apa yang kamu suka itu kepada orang yang lebih dekat, tentu kepada keluarga. Kalau ada di samping kiri kanan kita keluarga terdekat yang miskin, maka itu yang kita utamakan. Barangkali demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa jadi jelas, dan mohon maaf andai kata ada kekeliruan, itu adalah kelemahan kita, kelemahan saya pribadi, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Video ini ditayangkan bukan untuk apa-apa, hanya sekedar untuk edukasi dan juga informasi. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.